Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak, ibu-ibu, alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, hadirin hadirat, muslimin muslimat, para remaja, tidak dapat saya sebutkan satu persatu, insyaallah sampai hari ini dan sampai mati dan sampai menghadap Allah Subhanahu wa taala, kita senantiasa termasuk orang-orang yang istiqamah dan dimuliakan Allah taala. Amin ya rabbal alamin. Adapun hadis yang akan kita kaji pada subuh ini disebutkan dalam kitab Sahih Al-Bukhari, juga disebutkan dalam kitab Sahih Muslim. Maka hadis ini masuk dalam kategori muttafaqun alaih, disepakati kesahihannya dan yang paling tinggi derajatnya menurut golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Akan tetapi teks hadis yang akan kita kaji ini diambil dari kitab Sahih Al-Bukhari, walaupun ada juga dalam kitab Sahih Muslim. Imam Al-Bukhari yang meninggal tahun 256 Hijrah, tidak mungkin dia berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu dari mana Imam Bukhari mendapatkan hadis ini? Dia dengar dari gurunya yang bernama Yahya ibn Ja'far. Kemudian Yahya ibn Ja'far mendengar pula dari gurunya Abdul Razak. Imam Abdul Razak pula mendengarkan dari gurunya Ma'mar. Ma'mar pula mendengarkan dari gurunya yang kemudian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu gurunya pula mendengarkan dari Abu Hurairah radhiyallahu. Ma'mar mendengarkan dari gurunya Hammam, dan Hammam mendengarkan dari gurunya yaitu bernama Abdurrahman ibn Sakhar Ad-Dawsi, atau yang biasa kita kenal dengan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah mendengar dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, khalaqallahu Adam, Allah Ta'ala menciptakan Adam ala suratihi, dalam bentuknya. Bentuknya bentuk apa? Nanti kita akan jelaskan. Kita kaji dulu teksnya, saya terjemahkan dulu. Khalaqallahu Adam ala suratihi, Allah Ta'ala menciptakan Adam dalam bentuknya. Tuluhu sittuna zira'an, panjangnya 60 zira'. Shibran, jengkal. Zira', hasta. Yad, ba', tangan. Tuluhu sittuna zira'an, 60 zira', 60 hasta. Falamma khalaqahu, setelah Allah Subhanahu wa taala menciptakannya, lalu Allah mengatakan, idhhab fasallim ala haula, fasallim ala ulaika nafar minal malaikah, pergilah engkau wahai Adam, ucapkanlah salam kepada beberapa kelompok malaikat itu, julusun, mereka dalam keadaan duduk menanti kedatangan Adam alaihi salam. Lalu kemudian kata Allah Ta'ala, fastami' ala ma yuhayyunaka fa innaha tahiyyatuka wa tahiyyatu dzurriyyatik. Engkau perdengarkan, engkau dengar baik-baik bunyi ucapan salam mereka, karena sesungguhnya itulah salammu dan salam anak cucu cicit keturunanmu sampai nanti akhir zaman. Jadi ucapan salam kita tadi di awal itu sejak zaman Nabi Adam, belum ada makhluk yang lain. Adam kepada malaikat itu salamnya, salam kepada Adam pun itu juga. Lalu kemudian Nabi Adam pun datang mengucapkan salam. Apa kata Adam? Qala assalamu alaikum faqalu. Qala, Adam berkata, dia katakan assalamu alaikum faqalu, kemudian dijawab oleh para malaikat. Qala, satu orang, qalu, ramai. Malaikat menjawabnya, wa alaikassalam wa rahmatullah. Adam hanya sampai mengucapkan assalamualaikum, lalu ditambah fazaduhu wa rahmatullah. Malaikat menambahkan wa rahmatullah. Fa kullu man yadkhulul jannah ala surati Adam, siapa saja yang masuk surga itu maka bentuknya seperti bentuk Nabi Adam alaihissalam.
falam yazal al-khalqu yanqusu ba'du hatta al-an. Dan penciptaan bentuk manusia itu terus berkurang dari 60 hasta tadi, kata Nabi, lam yazal, terus berkurang, yanqusu ba'du, berkurang, falam yazal yanqusul khalqu ba'du, penciptaan bentuk manusia itu terus mengecil berkurang hatta al-an. Maksud Nabi sampailah pada zaman akhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah bunyi teks nas yang dikutip dari kitab Sahih Al-Bukhari. Adapun penjelasannya adalah khalaqallahu Adam ala suratihi. Allah Ta'ala menciptakan Adam ala suratihi, dalam bentuknya. Nah, ini muncul problem muskil. Allah menciptakan Adam dalam bentuknya. Nya itu kemana perginya? Abdul Somad membuat patung, na'udzubillah, buat patung haram, tapi untuk memudahkan memahami ini, Abdul Somad membuat patung orang dalam bentuknya. Dalam bentuknya, bentuk siapa? Abdul Somad membuat patung orang dalam bentuknya, dalam bentuk dirinya. Kalau begitu bentuk dirinya dengan bentuk patung itu sama. Inilah dasar kelompok Mujassimah, orang yang menyamakan Allah dengan makhluk. Khalaqallahu Adam, Allah menciptakan Adam ala suratihi, dalam bentuknya. Dipahaminya Allah menciptakan Adam dalam bentuk Allah, maka bentuk Allah sama bentuk Adam sama. Oh, udah sampai kelompok ini ke Pekanbaru. Kata dia bentuk Allah sama bentuk Adam itu sama. Allah itu, kata dia, rupanya macam rupa orang penduduk surga. Nanti kan semua masuk surga itu dalam bentuk Adam. Bagaimana Adam waktu itu? Bagaimana penghuni surga? Kata Nabi, la yadkhulul jannata ajuz, orang tua tak masuk surga. Menangislah nenek-nenek yang menghadap ke Nabi karena didengarnya orang tua tak masuk surga. Kata Nabi, maksudku bukan itu. Maksudnya orang tua tak masuk surga, yang tua-tua itu balik, muda balik, antara umur 30-33. Umur 70 masuk surga untuk apa? Mau minum dikasih, datang malaikat ngasih teh manis, tak bisa, diabetes meletus. Kasih makan daging tak tekunyah. Maksudnya yang tua-tua balik, muda balik. Itu maknanya. Lalu digambarkannya Adam itu muda dan Allah itu pun muda. Wal'iyazubillah, na'udzubillah. Ini kalau tak dijelaskan dengan baik, sampai digambar di internet, gambar Allah, gambar Nabi Muhammad, sama bentuknya. Allah itu dalam bentuk amrat. Amrat, anak muda yang belum tumbuh jenggot. Ini lebih muda lagi. Ini batil. Makanya dalam Allah jelaskan dalam Al-Quran sampai 2 kali, laisa kamislihi syai'un, tak ada apapun yang serupa, yang sama dengan dia. Tadi 2 rakaat sebelum subuh itu juga yang ditekankan, walam yakul lahu kufuwan ahad, tak ada satu pun yang setara dengan dia. Nanti siapapun yang mengajar ke Pekanbaru ni, Ustaz, Kiai, Buya, Tuan Syekh, tak siapa-siapa namanya, dia katakan Allah itu menciptakan Adam, Adam itu bentuknya sama dengan Allah, langsung ajaran bapak ini batil, bertentangan dengan Al-Quran. Khalaqallah, Allah menciptakan Adam, Adam ala suratihi, dalam bentuknya. Bentuknya siapa? Ya bentuk Adam. Allah menciptakan Adam dalam bentuknya, bentuk Adam. Dalam tata bahasa Arab, kalau ada dhamir kata ganti, maka kembali kepada yang dekat. Allah menciptakan Adam dalam bentuknya. Nya itu kembali ke Adam, bukan kembali ke Allah. Kalau kembali kepada Allah, makna secara bahasa batil, makna hakikatnya pun batil. Ini dikait-kaitkannya. Allah menciptakan Adam dalam bentuknya. Kalau begitu bentuk Adam itu sama bentuk dia, maka bentuk ruh kita ini pun sama macam ruh kita. Pandai mengaji ruh, lalu disebutnya bentuk ruh itu sama macam kita. Kalau orangnya gemuk, ruhnya gemuk, berarti Abdul Somad ruhnya kurus. Yas'alunaka 'anir ruh, kalau mereka bertanya kepadamu, hai Muhammad, tentang ruh, qulir ruhu min amri rabbi, katakan ruh urusan Tuhan. Jangan kaji-kaji masalah ruh. Oh, kalau tak boleh mengkaji sama masalah ruh, kenapa Ustaz Mustafa Umar punya kajian satu paket
roh. Kenapa Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menulis satu kitab roh? Boleh bicara roh, tapi mesti berdasarkan dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah. Kalau keluar dari yang dua ni, dikajilah roh tu bentuknya seperti bentuk diri ni. Pejamkan mata, bayangkan macam mana roh Abdul Somad tu. Itulah begitu dia. Itulah yang bisa melilit tangkai jantung orang sampai mati tak bernapas. Itu pula yang bisa memelet anak-anak gadis. Ini kaji batin, tak betul, tak sesuai menurut tuntunan Al-Quran. Kenapa orang yang mengajarkan itu kalau dipegangnya gelas tu bisa betul pecah, Pak Ustaz? Kalau kata dia roh tu bisa dikirimnya ke rumah, diambilnya, uang diambil, bisa bekerja sama dengan jin. Jin itulah yang datang menolong dia, datang dalam bentuk dia, lalu mengatakan, akulah rohmu yang bisa membangkit, membuat ini, melakukan ini. Jadi segala kebatilan-kebatilan ini tak keluar daripada bantuan pertolongan jin. Kenapa jin suka menolong orang yang sesat begini? Wa inna syayatina la yuhuna ila awliyaihim. Setan-setan akan mengirimkan wahyu kepada wali-walinya. Jadi kalau begitu wali itu terbagi dua. Ada wali Allah, ada wali setan. Jadi nanti kalau ada orang mengaku wali, aku ni wali, tanya dia dulu, kamu ni wali Allah apa wali setan? Jangan jadi wali setan. Kalaupun tak sampai jadi wali Allah, paling tidak jadi wali murid cukuplah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Khalaqallahu Adam. Allah taala menciptakan Adam ala suratihi, dalam bentuknya. Ya, bentuk Adam itu. Macam mana bentuk Adam? Macam kita ni. Karena kita mengikut Adam alaihissalam. Hanya saja di akhir hadis tadi dikatakan penciptaan manusia itu falam yazal al-khalqu yanqusu ba'du. Manusia tetap mengalami kecil-kecil hatta sampai zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau prosesnya besar, situna zira'an, 60 hasta. Kita ni paling 4 hasta. Dari 60 hasta ke semeter kotor itu kan jauh sekali itu. Tinggi, senantiasa berkurang. Lalu kalau begitu orang barat, orang Arab, orang India masih tetap juga tinggi. Kita yang paling, maka kita ini last edition, yang paling kecil, yang paling terakhir. Tapi Allah tak pandang itu. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum. Allah tak memandang bentuk tubuh kamu yang 60 hasta, yang 160 cm. Wala ila suwarikum. Allah tak memandang rupa kamu, walakin yanzuru ila qulubikum. Yang ditengok Allah adalah hati kamu, wa a'malikum, dan amal kamu. Falamma khalaqahu, setelah Allah menciptakan Adam, lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala katakan, izhab, pergilah engkau, fasallim ala, sampaikanlah salam kepada malaikat julusun. Malaikat menunggu Nabi Adam bukan dalam keadaan tegak, tapi mereka semua dalam keadaan bersimpuh duduk menunggu kedatangan Adam. Fasallim, kata Allah, ucapkan salam. Maka Nabi Adam pun mengatakan assalamualaikum. Dan malaikat pun menjawab wa'alaikassalam wa rahmatullah. Fazaduhu, malaikat menambah ucapan wa rahmatullah. Kita komplit, panjang lengkap, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam terbagi 3. Salam yang pertama wajib dijawab. Makanya ketika Adam mengucapkan salam, malaikat pun menjawab dan dianjurkan lebih. Idza huyyitum bi tahiyyatin, kalau kamu diberikan ucapan penghormatan salam, fahayyu bi ahsana minha, maka balaslah dengan yang lebih baik. Assalamualaikum. Malaikat tidak ingin sekedar baik. Kalau dijawabnya waalaikumsalam cukup, tapi dia ingin lebih baik. Fahayyu bi ahsan. Hasan baik, ahsan better, lebih baik. Maka dia ucapkan assalamualaika wa rahmatullah. Kalau dia ucapkan assalamualaikum warahmatullah, maka Nabi mengajarkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, titik, habis. Kalau ada yang menambah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ditambahnya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa ridwanuh, ditambahnya ridha. Ini tambahan dari ulama, tak ada disebut Nabi, tapi boleh, afdal, baik. Fa innaha tahiyyatuka, sesungguhnya itu adalah salam penghormatanmu, wa tahiyyatu dzurriyyatik, dan salam anak cucu cicit keturunanmu.
Kalau ada orang mengatakan, itu kan agama Islam aja. Kalau memang betul itu salam Adam, kenapa agama yang juga mengaku-ngaku agama samawi tidak salam? Perhatikan, mereka tetap mengucapkan salam. Cuman salamnya berbunyi dalam bentuk bahasa Ibrani. Bahasa Ibrani, Hebrew language, tidak ada huruf sa, semuanya sya. Maka dia sebut shalom. Masih mereka pakai sampai sekarang. Yahudi masih menyebut shalom. Kristen masih menyebut shalom. Dalam bahasa Arab, salam. Bahasa Inggris, peace. Peace be upon you. Keselamatan untuk kamu. Agama Islam adalah agama yang menebarkan keselamatan. Nampaklah bahwa Nabi Muhammad bukan membuat ajaran baru. Innama bu'istu, aku diutus liutammim, menyempurnakan yang lama-lama. Makanya kata Karel Stenbrink, kalau ada orang Kristen masuk Islam, dia bukan pindah agama, tapi dia sedang menyempurnakan kekristenannya. Siapa itu? Yahya Waloni. Dia tidak pindah agama, dia sedang menyempurnakan. Yang dulu dibengkokkan oleh Paulus, Markus, Yohanes, Lukas, maka lulus dia. Maka dia akan hadiri tabligh akbar semalam bersama-sama dengan Dr. Mustafa Umar, Dr. Yahya Waloni. Ini membangkitkan lagi semangat kita. Kalau ini selama ini ada orang Islam membela-bela agamanya, apa kata orang, ini apologi, ini pembelaan terhadap diri sendiri. Tapi ini langsung pendeta, pakar ahli agama Kristen, dan memang agamanya pula Kristen. Nyatalah bahwa dari sejak Nabi Adam sampai ke anak cucu cicitnya, sampai ke Nabi Muhammad SAW, menyampaikan ajaran yang sama tentang salam kedamaian, tentang Allah Rabbul Izzah, Esa, tunggal, tak berbilang, la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala menceritakan malaikat itu duduk. Kita tahu bahwa Nabi Adam itu kenapa dihormati oleh malaikat. Kita tahu malaikat itu dari nur. Nur itu sifatnya terang. Semua orang suka kepada nur. Terang, putih, bersih, berkilau, mulia, tinggi letaknya. Sedangkan kita tahu Adam itu dari apa? Inni khaliqum basharam min tin. Aku ciptakan manusia dari tin, tanah. Min salsalin, dari min tin, dari saripati tanah. Dan dalam ayat lain pula iblis mengejek, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Dia kau ciptakan dari tanah. Min tin pakai to, kalau tin pakai ta. Watini, buah tin atau bukit tin. Ini pakai to. Min tin dari tanah, min tin dari tanah, min tin dari tanah. Apa sifat tanah? Hitam, kotor, bau, busuk, rendah, hina, diinjak-injak. Kenapa bisa cahaya yang tinggi, agung, mulia, cantik sujud kepada tanah yang kotor, hina, rendah, busuk, bau? Ini logika apa yang dipakai ini? Padahal ini yang makhluk yang paling mulia, bersimpuh sujud kepada makhluk yang paling rendah. Ternyata tanah itu tidak ada apa-apanya. Kenapa tanah itu bisa menjadi mulia? Wa nafakhtu fihi mir ruhi, aku tiupkan ruh ke dalamnya. Tanah tidak punya kemuliaan sebelum ruh ditiupkan, tapi ketika ruh ditiupkan masuk ke dalam tanah, wa nafakhtu fihi mir ruhi, aku tiupkan ruh ke dalamnya, faqa'u lahu sajidin, semua malaikat itu bersimpuh sujud kepada Adam. Nampaklah bahwa tanah akan tetap menjadi tanah bila dia tidak ada ruh di dalamnya. Tapi ketika ruh masuk ke dalam tanah, maka tanah yang hina, rendah, diinjak-injak menjadi lebih tinggi daripada nur. Nur yang tinggi, lebih tinggi lagi tanah, maka cahaya pun sujud kepada Adam alaihissalam. Apa makna ini? Ini makna yang amat sangat mesti direnungkan orang Islam. Jangan ikut-ikut kita ke pemahaman orang kafir yang menganggap manusia dengan binatang, dengan pohon, dengan pokok kayu, dengan hewan, dengan serangga sama. Dia anggap manusia ini seperti
Ya, Big Bang ada ledakan besar, meletuplah dunia ini, lalu terjadilah planet-planet Merkurius, Neptunus, Pluto, Bumi, Matahari, Bulan, Bintang. Lalu kemudian salah satu dari planet itu bernama Earth, Bumi. Lalu planet ini isinya air, semuanya air. Disinari matahari selama ribuan jutaan tahun, lalu air tadi pun menyusun. Lalu makhluk yang di dalam air itu berevolusi, berkaki, berekor, naik ke atas, memanjat ke pokok kayu. Lama-lama ekornya memendek, turun. Jadilah orang-orang barat, cucu cicitnya Charles Darwin. Makanya mereka menengok manusia itu sama aja macam binatang. Mereka tidak ada rasa memuliakan manusia. Makanya muncul hukum mereka euthanasia. Euthanasia itu berawalnya dari kuda yang sakit. Kalau ada kuda sakit lalu tidak sembuh-sembuh, ditembak dari jauh dengan peluru cinta, kata dia. Peluru cinta sama peluru tak cinta emang beda sakitnya. Ya sama saja. Mereka menengok manusia itu macam kuda. Kalau kuda bisa ditembak mati, manusia pun ditembak mati. Maka ada istilah suntik mati. Dalam Islam tak boleh. Manusia itu mulia. Kenapa manusia itu mulia? Karena wa nafakhtu fihi min ruhi, ada ruh di dalamnya. Kenapa bapak sayang kepada ibu? Padahal ibu tak lain tak bukan hanyalah darah, daging, kulit, tulang, lemak, bulu, kuku yang akan busuk karena ada roh di dalamnya. Coba kalau rohnya sudah keluar, kaulah bulan, kaulah bintang, setengah napasku pergi, sehidup semati. Waktu ada roh, setelah roh keluar, aku hidup, kau mati. Ketika roh ada di dalam, Ustaz Abdul Somad didengar cakapnya subuh ini. Kenapa? Karena ada roh dalam. Kalau rohnya sudah berpisah dengan jasad, dapat bapak ibu SMS, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, Abdul Somad telah kembali ke rumah Allah Subhanahu, kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba Sabtu depan ada lagi pengajian, lari semua jemaah. Apa sebab? Karena roh sudah berpisah dengan jasad. Kenapa jasad itu mulia? Kenapa Allah Ta'ala memuliakan dia? Wa nafakhtu fihi min ruhi, aku tiupkan roh ke dalamnya. Ini pun menjadi pembahasan. Aku tiupkan rohku. Lalu dianggap orang rohku. Coba tengok ayat ini, rohku berarti roh Allah. Allah masuk ke dalam diri manusia. Batil yang memahami seperti ini. Dipahaminya Allah tu masuk ke dalam dirinya, ujung-ujungnya dia mengaku anallah, aku Allah. Batil. Lalu kenapa disebut di situ ruhi, rohku? Apa kata Imam Jalaluddin Abdul Rahman As-Suyuti? Makna rohku bukan berarti Allah masuk ke dalam diri manusia. Ini batil. Ini ajaran ittihad, menyatu dengan Allah. Ini ajaran wahdatul wujud, mengatakan semua ini sama, tak ada beda khaliq, tak ada beda makhluk. Allah dengan makhluk sama. Allah masuk ke dalam makhluk. Gusti kaulo, kaulo bisa menyatu dengan Gusti. Manunggaling kaulo Gusti, batil, tak bisa diterima. Ini ajaran batil. Datang nanti ke Pekanbaru model-model seperti ini, dipakainya ayat-ayat, dipakainya hadis-hadis. Yuharrifunal kalima amma wadhihi. Mereka sudah mengobok-obok, mengotak-atik, menggunakan ayat bukan pada tempatnya. Man takallama fil Quran bi ra'yih, siapa yang bicara tentang Al-Quran dengan pendapat akalnya sendiri, diambilnya pendapat-pendapat teori emanasi, teori isyraq dari Yunani kuno, maka falyatabawa maq'adahu minan nar, siapkanlah tempat duduk dari api neraka. Lalu apa makna Allah menisbatkan roh kepada dirinya? Wa nafakhtu fihi min ruhi, aku tiupkan rohku ke dalamnya. Makna rohku, kata Imam Jalaluddin Abdul Rahman As-Suyuti, adalah tasyrifan wa ta'ziman, untuk memuliakan roh. Allah Ta'ala selalu kalau dia memuliakan sesuatu, memuliakan orang, dinisbatkannya kepada dirinya. Contoh rumah bapak, rumah ibu, rumah saya, rumah kita semua. Tapi ketika Allah ingin memuliakan rumah itu, dinisbatkannya kepada dirinya. Baitullah. Jangan dipahami Baitullah Allah ada di dalam rumah seperti tuan rumah ada dalam rumah. Makna Baitullah adalah Allah memuliakan rumah itu. Syahrullah, bulan Allah, bulan Muharram. Apa itu syahrullah? Oh, kalau begitu bulan Muharram saja bulan Allah. Bagaimana dengan Ramadan? Bagaimana dengan Zulhijjah, Zulqa'dah? Apa makna syahrullah? Allah memuliakan bulan itu. Abdullah, hamba Allah, hamba tuan fulan. Berarti dia budak. Budak itu yang akan membawakan makanannya, menolongnya, membantunya, menjadi pelayannya.
Kalau dikatakan Abdullah, budak Allah, apakah Allah perlu kepada budak? Apakah Allah hajat kepada budak? Na'udzubillah, Allah tidak memerlukan siapa-siapa. Dia maha kuasa. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Lalu kenapa disebut di situ Abdullah, budak, hamba Allah? Maknanya Allah mengangkat derajat hamba itu kepada tempat yang tinggi. Maka kaedah Allah menisbatkan sesuatu kepada dirinya, maknanya tasyrifan, Allah memuliakan, mengagungkannya. Karena sekarang penafsiran-penafsiran batil ini banyak berkembang. Saya Pak Ustadz tidak pernah ikut pengajian, insya Allah selamat. Memang tidak ikut pengajian, tapi kajinya bisa dibaca di google.com. Anak cucu cicit kita menontonnya di youtube.com. Dia tonton di internet. Lama-lama kalau dia tidak punya basic pegangan yang kuat, apalagi orang yang menyampaikan itu pakai ayat, pakai hadis, tapi dia pelintir maknanya. Allah menciptakan Adam bentuknya, bentuk Allah. Allah meniupkan roh kepada Adam, roh dia, berarti Allah masuk ke dalam Adam. Batil. Yang paling mengerikan saat ini, lebih bahaya daripada narkoba, lebih bahaya daripada seks bebas, adalah aliran sesat yang masuk ke dalam akal manusia. Sama kata dia antara dia dengan Allah, tak ada beda. Sama kata dia antara dia dengan Nabi Muhammad SAW. Di dalam dirinya itu pun ada Allah, di dalam dirinya itu pun ada Muhammad, menyatu dalam satu. Batil, firqah dalalah, sesat dan menyesatkan. Ini harus dikuatkan di tengah umat Islam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dalam hadis ini pula diajarkan tentang kemanusiaan yang amat sangat tinggi. Manusia tak sama dengan binatang. Disitulah letak persimpangan kita dengan barat. Kalau ada orang barat bernama Samuel Huntington menulis satu buku berjudul Clash Civilization, Clash, benturan, civilization, dua peradaban. Kenapa dua peradaban ini bisa berkelahi, bisa berbenturan? Karena orang barat menganggap manusia ini binatang. Maka kalau ada orang mati, mereka tidak susah hati untuk memotong-motong orang mati itu, dibelahnya, diambilnya jantungnya, diambil parunya. Sama seperti memotong kelinci, memotong kambing, memotong ayam. Binatang, makhluk melata. Dalam Islam tidak. Ini jasad mulia, tapi tidak pula sampai saking mulianya dimuliakan sampai seperti Tuhan. Orang barat merendahkan derajat manusia serendah-rendahnya sama dengan binatang, dengan monyet. Sementara sebagian orang pula mengangkat manusia setinggi-tingginya sama dengan Tuhan. Di mana letak Islam? Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Kamu pertengahan. Kalian tidak menengok manusia itu macam binatang, tapi dia juga tidak pula sampai tinggi seperti Tuhan. Memangnya ada orang yang menderajatkan manusia macam Tuhan? Ya. Mengaku-ngaku Islam, tapi menyamakan manusia macam Tuhan. Ali, Hasan, Husain, Zainal Abidin bin Ali, Imam Baqir, Ja'far Shadiq, Musa Al-Kazim, 12 imam. Disucikannya 12 imam ini sampai sederajat dengan Allah Subhanahu wa taala. Inna min daruriyati mazhabina, di antara perkara yang sangat prinsip dalam mazhab agama kami, inna li a'immatina maqaman, imam-imam kami yang 12 itu memiliki kedudukan, la yablughuhu malakun muqarrabun, kedudukan imam kami itu tidak dapat dicapai oleh malaikat, wala nabiyyun mursalun, tidak dapat dicapai oleh para nabi dan rasul. Imam 12 kedudukannya tidak dapat dicapai oleh malaikat dan tak dapat dicapai oleh nabi dan rasul. Siapa yang tak beriman kepada itu maka kafir. Di dalam kitab apa ini? Bukan kitab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dalam kitab Al-Hukumah Al-Islamiyah yang menulisnya adalah Khomeini, pemimpin revolusi Iran yang diagung-agungkan orang, yang dikatakan orang sebagai revolusioner Islam, tapi ternyata dalam pikirannya mengangkat derajat imam yang 12 melebihi derajat nabi dan rasul serta para malaikat. Batil, haram. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka manusia ini mulia, tapi kemuliaannya ketika dia mulia karena dia mengikut yang disuruh Allah taala. Tanah hina, rendah, jijik, kotor, bau, hina. Dia naik derajatnya ke atas melebihi malaikat. Tapi jangan lupa, ketika roh berjumpa dengan jasad, di situ muncul satu yang baru.
Tanah yang kotor tadi kenapa dia naik ke atas? Karena roh masuk ke dalamnya. Ketika roh masuk ke dalamnya, maka dia ikut mulia. Tapi jangan lupa, ketika roh masuk ke dalam jasad, muncul suatu yang baru. Apa itu? Hawa nafsu. Tanah tidak pernah melawan, tanah tidak pernah durhaka, tanah tidak pernah berhasrat, karena belum ada roh ke dalamnya. Roh pula makhluk yang suci. Tapi begitu dijumpakan roh dengan tanah, berjumpa roh dengan jasad, muncullah hawa nafsu. Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfah. Kamu diciptakan dalam perut ibumu 40 hari dalam bentuk air, mati, belum bergerak, belum ada roh, dia tidak melawan. Tsumma yakunu 'alaqatan mithla dzalik, berubah dalam bentuk alaqah, darah yang menempel di dinding rahim 40 hari, dia tidak melawan. Tsumma yakunu mudghatan mithla dzalik, kemudian dia berubah menjadi mudghah, segumpal darah 40 hari, dia belum melawan. Tsumma yursalul malaku, dikirimkan malaikat, lalu ditiupkan roh ke dalam. Disitulah baru dia bergerak, dia melawan, dia mulai menendang-nendang kulit perut ibunya. Tapi ibunya senang, tengok pak, anak kita mulai menyipak-nyipak, mungkin mau jadi pemain bola, kata. Ketika keluar, dia mulai melawan, lawannya ibunya, menangis ibunya, menangis pula anaknya, menangis keluarganya. Senyum mereka menengok, oh, disambut dengan tangisan kebahagiaan menetes air mata. Lama-lama dia pun mulai melawan. Kapan dia mulai melawan? Ketika roh berjumpa dengan jasad. Bagaimana melembutkan makhluk yang kasar ini? Allah menyebut dia dengan insan. Inna khalaqnal insan, kami ciptakan insan. Diambil dari kata uns, artinya jinak. Tapi dia liar, kasar, melawan. Kenapa disebut jinak? Allah memberikan nama itu untuk supaya dia tahu diri, supaya sesuai dengan namanya. Diberi dia nama hai jinak, supaya dia jinak, jangan seperti hewan binatang. Insan, manusia yang jinak, yang lembut, yang baik, yang sopan. Bagaimana melembutkan manusia yang kasar ini? Dilembutkan dia dengan agama. Allah turunkan syariat Islam ini untuk apa? Supaya lembut. Ketika dia sudah menyatu roh dengan jasad, mulailah dia mengisap saripati makanan ibunya. Banyak ibu-ibu yang hamil gemuk, tapi banyak juga yang kurus. Kenapa? Saripati makanan seperti lintah yang menempel di dinding rahim, mulai dia menyedot memakan. Setelah dia lahir, mulailah dia menyusu kepada ibunya. Masya Allah, dia minum air susu ibunya. Dan taklah jarang pula di masyarakat jahiliyah dulu, Nabi kepada Aminah, setelah itu disusukan kepada Suwaibah al-Aslamiyah, setelah itu disusukan kepada Halimatus Sa'diyah. Apapun namanya, tapi dia sudah mengenal makan, dan dia amat sangat rakus, dia amat sangat tamak. Maka setelah dia akil baligh, dididik dia supaya makan tidak terlalu banyak. Dengan apa? Puasa sunnah. Sebelum akil baligh, kasih dia makan. Kulu, makanlah. Washrabu, minumlah. Haram dalam Islam dimakan, dah. Masalah makan ni pun manusia terbagi dua. Yang satu serendah-rendahnya macam binatang, makan. Makanya zaman Romawi kuno sebelum Islam datang, bagaimana orang Romawi itu pesta makan? Dibuatkan meja panjang selebar-lebarnya, dibuat situ panggang binatang, dari yang haram, dari yang halal, panggang, goreng, buah-buah, kue segala macam. Pesta makan. Pesta musim panen, mereka pun makan sekenyang-kenyangnya macam binatang. Kalau sudah perut itu membesar tak sanggup lagi, sengaja dikorek, dimuntahkan. Setelah muntah, kosong, makan lagi. Kenapa? Karena makanan itu enaknya hanya pada sejengkal. Kalau sudah lewat sejengkal itu, tak ada rasanya lagi. Maka dinikmatinya. Makan sampai lebih hina daripada binatang. Sedangkan yang satu kelompok lagi pula terlampau tinggi sampai tak mau makan. Tak mau makan, karena dianggapnya makanan itu hanya akan membuat dia lupa kepada Tuhan. Akhirnya dia tak mau makan. Dikasih daging, makanlah pak, daging sapi, ditengoknya sapi tak boleh dimakan, karena sapi adalah kawan, sahabat. Akhirnya makan apa? Vegetarian. Diambil dari vegetable, sayur mayur saja. Dibuatnya sayur, tahu dari kacang kedelai, dibentuknya macam daging sapi, dibuatnya rendang. Orang makan daging, dia makan kedelai. Kalau ditanya kenapa makan kedelai, ini sapi juga, membodoh-bodohi diri. Dalam Islam suruh makan, kulu, makanlah, washrabu, minumlah.
tapi yang dimakan itu ada batasan. Ada satu ajaran, makanlah, semua makan, boleh. Semua yang berkaki 4 halal dimakan, kecuali meja itu pun karena keras. Lain daripada itu boleh dimakan. Semua yang merayap boleh dimakan, kecuali kereta api karena besi. Lain daripada habis, biawak, ular, semua dimakan. Dalam Islam kulu, makanlah, tapi ada batasan-batasan. Ada yang halal, ada yang haram. Buka buku Syekh Yusuf Al-Qaradawi, Al-Halal wal Haram fil Islam, sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Halal dan haram dalam Islam, apa hikmah yang terkandung di balik itu? Kenapa tak boleh makan babi? Kenapa tak boleh makan ini? Kenapa tak boleh minum khamar? Ini manusia dilembutkan dengan apa melembutkannya? Syariat Islam. Menikah, ketika ruh berjumpa dengan jasad, muncullah nafsu. Tanah tak pernah menikah, air tak pernah menikah, tapi ketika tanah air bercampur, datanglah ruh, maka saat itu muncullah hawa nafsu. Umur 13, 14, 15 datang hawa nafsu, ingin menikah. Yang satu menikah senikah-nikahnya sampai macam binatang. Asal nampaknya perempuan cantik, pas macam ayam, langsung nikah. Yang satu pula tak mau menikah, karena dianggapnya nikah ini hanya akan, kalau nikah dekat dengan perempuan, punya anak, lalai kepada Tuhan, tak mau menikah. Biksu, bikku, pastor tak mau menikah. Datang mereka ke Buya Hamka, mereka ejek, kata mereka, Buya, orang Islam itu bodoh sekali, daging babi itu enak loh, tapi kalian tak makan daging babi. Kata Buya Hamka, ada yang lebih enak dari babi dan kalian mengharamkan itu pada diri kalian, gara-gara tak mau menikah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, binatang sehina-hinanya, tak ada akad, tak ada batasan. Ada pula yang tidak mau sama perempuan sama sekali, dianggapnya itu menjadi penghalang antara dia dengan Tuhan. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Kami jadikan kamu umat yang pertengahan. Islam hawa nafsu, bukan memotong, membuang. Islam tak membuang hawa nafsu. Silakan, fankihu, nikahilah, ma taba lakum, perempuan yang baik-baik di antara kamu, minan nisa, perempuan, masna 2, wa thulatha 3, wa ruba' 4. Ayat ini belum titik, jangan ayat ini 2 titik, ayat ini masih koma. Fa in khiftum alla ta'dilu, kalau kamu tidak sanggup adil, fawahidah, only one. Banyak juga yang ayat ini tak dilanjutkannya ke ujung. Nanti kalau ada dia jadi imam, dibacakannya ayat itu, fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba'. Allahu akbar. Ibu boleh curiga apa maksud imam ini. Mesti dilanjutnya ke ujung, fa in khiftum alla ta'dilu, kalau kamu tak sanggup adil, fawahidah, satu saja cukup. Tapi jangan lupa, tak semuanya cukup satu. Ada yang, Bapak Ibu tentu waktu naik pesawat perhatikan pramugari baik-baik. Ibu-ibu jarang memperhatikan pramugari, bapak yang konsen memperhatikan pramugari. Ladies and gentlemen, kalian para penumpang, all passenger, semua penumpang, ini adalah pesawat, di belakang ada pintu, di depan ada pintu, sebelah kanan ada pintu, nanti kita akan naik dan turun. Tapi bila terjadi no exception, tak ada pengecualian, ada pengecualian, emergency door, bila pesawat nanti meledak atau masuk sujud, sekarang model pesawat sujud, Adam Air sujud sahwi, Air Asia sujud tilawah, masuk dalam laut. Bila nanti masuk ke laut, maka ada emergency door sebelah kiri. Pintu ini yang boleh hanya satu saja. Saya seumur-umur naik pesawat ke Maroko, ke Mesir, ke Makkah, pintu hanya satu. Tapi bila terjadi pesawat pecah, berasap, meledak, masuk air, pintu 2 boleh dibuka. Jadi nanti kalau datang bapak menghadap ibu, Bu, ini nampaknya pesawat ini sudah mau meledak, kita mesti paham sendiri dah tu maknanya. Orang kafir tak begitu. Orang kafir itu tak dibuatnya pintu, tapi di belakang pesawat tu berlubang lebar. Prostitusi bebas. Banyak orang kafir itu dia suaminya tak apa-apa, tahu dia suaminya itu maaf cakap dengan WTS, wanita tunasusila. Dulu wanita tunasusila, orang kita ni suka merubah-rubah. Wanita tunasusila dirubahnya jadi PSK.
pekerja seks komersial, intinya sama, robah casing saja, signalnya sama. Tahu dia dengan penuh kesadaran. Dalam Islam, agama Islam melunakkan manusia. Makan, kapan makan itu muncul? Ketika ruh berjumpa dengan jasad. Syahwat nikah, kapan dia muncul? Ketika ruh berjumpa dengan jasad. Syahwat ingin berkuasa, ingin memiliki. Orang baru berkuasa ini ingin memiliki, ingin menjadi penguasa tunggal itu. Nanti Pak Ustaz, kalau dia sudah jadi anggota legislatif, kalau sudah jadi DPR, sudah jadi polisi, sudah jadi penguasa, sudah jadi alim ulama, sudah jadi pegawai. Bukan. Ingin berkuasa itu sejak mulai dari kecil. Bapak, ibu pernah tak perhatikan anak-anak berkelahi dengan abangnya, dengan kakaknya, hanya karena kakaknya mengatakan itu bapak saya. Dia bertahan mati-matian mengatakan bukan, itu bapak saya. Bapaknya pun tak mau dia bagi. Bayangkan, itu bapak kami, kata kakaknya. Tak, itu bapak saya, tak boleh dibagi. Ingin berkuasa, memiliki sendirian. Egosentris. Hanya saja anak-anak lebih jujur. Kalau anak-anak tu ngaku, tu punya saya, bukan punya kamu. Kalau bapaknya tak ngaku di mulut, tapi di hatinya dia. Apa maknanya? Nafsu-nafsu ini datang kepada manusia setelah roh berjumpa dengan jasad. Makanya kalau ada orang mengatakan, saya ni Pak Ustaz dikuasai hawa nafsu, cemanalah menghilangkan hawa nafsu ni? Mudah saja, keluarkan roh tu dari jasad. Cabut aja USB-nya itu, lepas, hilang dia. Maka Islam itu bukan menghilangkan hawa nafsu. Kalau mau menghilangkan hawa nafsu, mati. Islam itu mengatur. Nafsu seks diaturnya, nafsu makan diaturnya, nafsu tidur diaturnya. Bagaimana cara dia mengajarkan mengatur nafsu? Dia suruhnya puasa sunat. Puasa sunat itu amarah. Apa pernah air marah? Tak pernah. Apa pernah daging marah? Tak pernah. Apa pernah kulit marah? Tak pernah. Kapan daging, kulit, air, api marah? Ketika masuk roh ke dalamnya, maka dia pun menjadi marah, ghadab. Maka dalam puasa sunat orang marah, dia sudah mau marah ini, sudah mengamuk, sudah mau balik ke belakang mencabut parang panjang. Falyaqul inni shaim, katakan aku puasa, tak jadi marah. Tapi ada kawan saya itu Pak Ustaz, puasa sunatnya rajin tapi marahnya tak tanggung-tanggung. Di mana salahnya? Nah, ada seorang sahabat marah, pemarah, tapi Senin Kamis tak pernah tinggal. Senin Kamis datang yang satu ini mengatakan, kamu ni tak ada gunanya puasa. Bertiga, 1, 2, 3. Yang puasa sunat rajin ini mengkritik, kau tak ada guna banyak puasa ni. Marah kau tak berhenti-berhenti, marah terus. Apa kata kawan yang satu membela? Dia tu marahnya seperti itu karena sesudah puasa tu lah. Kalau tak puasa lebih parah lagi daripada itu. Jadi kalau ada bapak pemarah tapi rajin puasa sunat, terus ibu marah, papa puasa rajin kok marah-marah. Ma, aku marah begini karena udah puasa ni lah. Kalau tak puasa lebih hebat daripada ini lagi. Dah dapat jawabannya kan, ikut pengajian subuh. Bukan begitu maknanya. Ibadah merubah perilaku. Ibadah yang tidak merubah hawa nafsu, apa nama ibadah itu? Bapak ibu kasih nama sendiri, tahap mana? Sebutlah nama ibadah, pasti ada ujungnya. Inna sholata, salat ujungnya tanha anil fahsya'i wal munkar. Ada target, visi, misi, target ada dalam ibadah. Salat, fahsya'i wal munkar. Puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Apa target, visi, misinya? La'allakum tattaqun. Haji, faman farada fihinnal hajja, siapa yang melaksanakan haji, apa target ujungnya? Fala rafasa wala fusuqa wala jidal. Kalau dia sudah melaksanakan haji, la rafasa, tidak ada lagi seksual. Hilang nafsu seksnya Pak? Ada, cuman terkendali. Wala fusuqa, tidak lagi ada fasik. Wala jidal, lidahnya tak kasar. Pak Haji, Pak Hajah, Bu Haji, Bu Hajah. Dulu Pak Ustadz kalau bicara dengan dia 5 menit, menit pertama itu aja yang
bersih hati kita, selamat. Menit kedua, ketiga, keempat hancur macam kaca jatuh ke batu. Kasar cakapnya. Setelah balik dari Makkah lebih kasar lagi bos. Tak ada perubahan dalam ibadah. Solat rajin juga, sombong. Solat, apa makna solat? Bersimpuh sujud di hadapan Allah, rendah hati, tawadhu, qanaah. Itulah makna solat. Karena di dalam solat orang sedang mengaku kepada Allah, inna salati wa nusuki wa mahyaya. Jangankan hartaku, jangankan kekuasaanku, jangankan tenagaku, wa mahyaya wa mamati, hidupkan dan matiku pun lillah, punya Engkau. Tak ada sombongnya. Kawan saya itu Pak Ustaz, solat rajin, pengajian rajin, sombongnya bukan main. Kalau berjalan mendongak saja ke atas, sudahlah mendongak ke atas, hidung pesek, datang gerimis masuk ke dalam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ibadah-ibadah ini diciptakan Allah untuk merubah perilaku. Jangan silap salah, banyak orang sekarang menganggap ibadah itu untuk menumpuk-numpuk amal untuk masuk surga. Oh, Ustaz kan selama ini juga mengajarkan kalau beramal balasannya surga, betul. Tapi jangan dipahami pemahaman tunggal. Beramal ingin masuk surga apa salah? Tak salah. Man shalla isnatai asyrata rakaat, siapa yang salat 12 rakaat fi yaumi wal lailah, sehari semalam, bunya lahu bihinna baitun fil jannah, dibangunkan untuknya satu tempat di surga. Salahkah orang salat sunat 12 rakaat ingin surga? Tak salah. Tapi ketika menganggap itulah satu-satunya tujuan ibadah, dia sudah masuk dalam kesalahan yang sangat fatal. Kalau Bapak Ibu menengok ada umat Islam bolak-balik ke Makkah, tapi pergaulannya buruk, akhlaknya tak baik, pelit kedekut. Begitu sebut kata pelit berbunyi langsung. Hebat detektor jam. Apa maknanya? Ibadah-ibadah merubah perilaku, tahzibul akhlaq, memperhalus. Yang kasar macam binatang tadi dihaluskan dengan ibadah-ibadah dalam Islam. Pengajian ini pun termasuk. Subuh ini kita sedang introspeksi diri. Apakah dengan banyak mengaji hati menjadi lembut? Apakah dengan banyak mengaji lidah menjadi sopan? Apakah dengan banyak mengaji pergaulan hablum minan nas menjadi lebih baik? Apakah dengan banyak mengaji kikir pelit hilang menjadi lebih bersedekah? Kalau banyak mengaji cuman hafal banyak dalil untuk mendebat orang, untuk mengatakan aku lebih hebat, aku sudah mengaji dengan Ustaz fulan, dengan fulan, itulah yang dikatakan Nabi, man talaba ilman, siapa yang mencari ilmu, liujari bihi ulama, untuk mengejek-ejek, memperolok ulama, liumari bihi sufaha, dan untuk membodoh-bodohkan orang yang dungu, atau untuk mendapatkan irdam minat dunia, untuk mendapatkan satu bagian kecil dari dunia, lam yajid irfal jannah, dia tak akan mendapatkan bau surga. Jangankan masuk surga, bau surga pun tak akan dia dapatkan. Kalau umat jamaah diingatkan oleh ustaz, kalau ustaz yang mengingatkan siapa? Ya jamaah. Wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Hari ini saya yang mengingatkan Bapak, besok lusa Bapak mengingatkan saya. Segan saya mengingatkan Pak Ustaz, takut kami tak sopan. Mudah saja caranya, hidupkan MP3 ini. Ini ceramah Pak Ustaz. Ustaz kemarin cerita sombong, coba dengarkan baik. Untuk mengingatkan orang lain, karena kita tidak bisa menilai diri sendiri. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dari penciptaan Adam ini sebenarnya kita ingin melihat hakikat diri kita, dari mana kita datang, kemana kita akan pulang. Karena orang kafir itu tidak menganggap dirinya datang dari mana-mana, dia hanyalah seperti ulat yang muncul sendirinya. Bapak Ibu ambil daging busuk, letakkan samping tong sampah, biarkan, besok berulat. Begitulah orang barat itu menengok manusia. Ada satu tempat namanya dunia, lalu kemudian tiba-tiba muncul makhluk seperti ulat namanya manusia. Habis itu kemudian dia beranak pinak, makan, tidur, menikah, punya anak, mati, selesai. Makanya mereka kalau menikmati hidup, mabuk semabuk-mabuknya, sampai mati gara-gara mabuk. Kalau zina, sezina-zinanya, sampai mati gara-gara virus HIV AIDS. Dunia selesai, mati selesai. Makanya kalau mereka terlibat korupsi atau tertuduh atau sulit dunia, orang Jepang juga begitu, orang Amerika juga begitu. Robbie Williams mati, minum racun, mati. Orang Jepang kalau sulit hidupnya,
atau tertuduh dia melakukan tindakan pelecehan, dia ambil pedang, dia tusukkan ke jantung, harakiri, mati, selesai. Dianggapnya mati, selesai. Dia menengok manusia itu macam ulat. Ulat kalau mati, selesai. Islam tidak. Engkau bukan terdiri dari jasad, kulit, tulang, bukan. Ini akan menjadi santapan cacing tanah, habis ini semua. Tapi ada yang dulu ditiupkan Allah ke dalam. Ketika sarangnya ini habis busuk, maka ruh ini akan bertahan. Dia akan menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala nanti. Apakah yang menghadap Allah itu ruh saja? Yang akan masuk ke dalam surga itu ruh? Tidak, dengan jasad. Tapi jasadnya sudah habis dimakan cacing tanah. Ada satu dalam tubuh manusia yang tak dimakan cacing tanah. Mati dia di sungai Amazon, makan oleh 1000 ikan piranha. Apakah hilang jasadnya? Tidak. Ada satu mikrochip dalam tubuh manusia ini sebesar ujung jari, yang disebut dengan azmuz zanab, tulang ekor paling ujung. Dia tak hancur. Maka itu yang ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kun, maka dia pun akan tegak berdiri menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau ada orang tak yakin, aku percaya tak percaya, kira-kira bisa hidup lagi tidak? Ini Asi bin Wa'il zaman Nabi sudah ada. Datang dia bawa tulang kering. Ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayuhyi rabbuka hadzal 'idhama ba'da ma baliya wa ramma? Sanggupkah Tuhanmu menghidupkan tulang yang sudah kering, hancur, keropos ini? Nabi SAW diam. Datang Jibril, qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin 'alim. Qul, katakan ya Muhammad. Nabi Muhammad sudah meninggal, Asi bin Wa'il pun sudah meninggal. Sekarang tinggal umat Muhammad. Datang penerus-penerus Asi bin Wa'il. Hidup ini dari sejak dulu sampai sekarang, hari berganti, musim berubah, zaman berputar, isinya kuat. Dulu ada namanya Kabil, ada Habil. Ada namanya Musa, ada Fir'aun, ada Ibrahim, ada Namruz, ada Muhammad, ada Asi bin Wa'il. Datang Asi bawa tulang. Ayuhyi rabbuka hadzal 'idhama ba'da ma baliya wa ramma? Sanggupkah Tuhanmu menghidupkan tulang ini yang sudah hancur, kering, keropos, lapuk? Qul, katakan, yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah. Yang akan menghidupkan tulang itu nanti kembali seperti semula adalah Dia yang dulu menciptakannya pertama kali. Kalau menciptakan dari yang tidak ada, dibuatnya menjadi ada, Dia sanggup. Apalagilah pernah ada, lalu dihancurkannya binasa, lalu dibalikkannya lagi menjadi ada. Tentulah itu mudah bagi Dia. Itulah kenapa kita disuruh selalu membaca surat Yasin. Man qara'a Yasin, siapa yang membaca Yasin lailatan, pada suatu malam, ibtigha'a wajhillah, dia baca itu hanya ingin mencari ridha Allah, asbaha maghfuran lah, maka pada waktu subuhnya dia sudah mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa status hadis ini? Kata Imam Ismail, Abul Fida Ismail Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Quranil Azim yang populer dengan sebutan tafsir Ibnu Katsir, isnaduhu jayyid, sanadnya jayyid, bagus, sahih, tak salah sedikit pun. Oleh sebab itu membaca Yasin lailatan, setiap malam, tapi direnungkan maknanya. Dengan membaca itu sadarlah kita datang dari mana, bahwa jasad ini orang mati-matian memperhatikan, memperdulikan jasad. Ini hari libur, kalau tidak bisa hari ini, besok hari Ahad. Bapak ibu ambil pena satu, kertas satu, duduk di depan televisi, catat berapa iklan acara TV, buat kertas itu bagi dua, jasad, roh. Berapa kepedulian tentang jasad? Iklan sampo, jasad. Iklan lotion, jasad. Iklan gosok gigi, jasad. Iklan Rexona, ingat bapak pada Rexona, jasad. Iklan kuku kaki, tumit kaki, tumit yang pecah-pecah, jasad. Dari ujung rambut, kulit kepala sampai ke ujung kaki ada iklannya. Tapi yang memperhatikan roh. Saya kalau sudah pulang pengajian malam jam setengah 12 hidupkan TV, barulah ada acara iklan roh. Pengajian jam 12 malam, siapa yang nonton? Sudahlah jam 12 malam, saingannya pula berat. Buka TV ini pengajian, yang ini Real Madrid PS Barcelona. Bagaimana orang mendapatkan roh? Rohnya kering, lapar. Orang lebih peduli pada tumit kakinya kering. Tumit kaki kering dikasihnya pelembab kulit, tapi jiwanya kering, maka alhamdulillah subuh tetap datang. Nanti malam dengan Dr. Yahya Waloni, Dr. Mustafa Umar datang lagi ke masjid, bawa anak cucu cicit.
Jangan sampai mereka ini kering, jiwanya kering, dia mati sebelum mati. Dia hanya jasad-jasad yang berjalan tanpa roh, karena rohnya sudah mati duluan. Jibril, malaikat Israel mencabut nyawa, tidak lagi mencabut roh yang hidup, tapi roh yang sudah kering kerontang, maka mati menghadap Allah SWT dalam keadaan mati roh. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, kembali membangkitkan semangat kita untuk beramal soleh, beribadah, karena ibadah dan amal soleh untuk membentuk kepribadian, melunakkan hawa nafsu, dan menjadi bekal menghadap Allah Subhanahu wa taala. Yang baik-baik datang dari Allah, yang salah silap dari hamba Allah yang dhaif. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kesilapan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Ada hal yang ingin ditanyakan, kita akan bahas dalam tanya jawab insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.